seterusnya. Tetapi ini yang dilanjutkan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh Coba dah lu angkat dulu, apa gua taruh di situ? dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke. Hari ini berpikir ke depan. Oke. Artinya, kita sebagai anak-anak muda harus memikirkan apa yang ke depan. Amin. Karena gini, Rasul Paulus menjelaskan, tetapi saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ialah kulakukan, aku melupakan telah yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ini cerita Rasul Paulus di dalam penjara. Amin. Kenapa Rasul Paulus bilang berfokus kita ke depan, memikirkan ke depan? Karena banyak anak-anak muda lupa sama melupakan masa lalu. Amin. Tetapi kita mau berfokus kepada ke depan atau berpikir ke depan. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kita harus lupakan apa yang di belakang, tetapi fokus yang ke depan. Amin. Tujuan apa saya tema ini? Berpikir ke depan, supaya kita belajar bahwa setiap masalah yang terjadi itu ada proses supaya kita berhasil. Amin. Tetapi kenapa kita sering gagal dalam kerohanian kita? Kenapa? Karena kita berpikir ke belakang. Amin. Fokus ke belakang, bukan ke depan. Kalau firman Tuhan menjelaskan di dalam kerohanian kita, kalau kita berpikir ke depan di dalam hidup kita akan bahagia. Kenapa? Pandangan kita bukan masalah, tetapi pandangan kita adalah Tuhan. Sering kali kerohanian kita gagal. Kenapa? Karena panggilan kita bukan apa yang terjadi. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering gagal? Karena kita fokusnya yang di belakang. Amin. Sampai lupa, bahwa yang di depan itu ada mujizat. Amin. Kenapa anak-anak muda sekarang banyak mengalami kegagalan? Stres, sampai melupakan apa yang dilakukan. Kenapa? Karena berpikirnya ke belakang. Amin. Kalau kita belajar firman ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya kita fokus ke depan. Amin. Dan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk boleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Ingat, kita ada panggilan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus fokus ke depan. Amin. Jangan fokus sama masalah. Ketika ada masalah, bang, saya ada masalah, bang. Bang, saya ada begini, bang. Saya mau keluar, bang, saya mau keluar grup, bang. Bang, saya mau ini, bang. Amin. Kapan kita mau bertumbuh? Amin. Kalau kita fokus ke depan, berpikir ke depan, berpikir masa depan grup kita, itulah tujuan panggilan Tuhan. Amin. Artinya pekerjaan kita harus berpikir gimana caranya kerjaan kita maju, gimana usaha kita sukses. Amin. Bagaimana grup kita sukses. Amin. Artinya berlari-lari, artinya siap melayani Tuhan. Amin. Ketika melayani Tuhan, saya takut, bang, saya nggak bisa apa-apa. Betul. Gimana mau maju? Amin. Kalau orang yang mau maju punya prinsip, itu berpikir ke depan, mempunyai tujuan dan visi misi Allah. Amin. Artinya jangan kita sebagai anak-anak muda fokus ke belakang. Amin. Kalau kita pertama kali melayani Tuhan gagal, jangan takut. Amin. Artinya kegagalan kita menentukan masa depan kita. Kalau kita berpikir ke depan, fokus ke depan, kegagalan itu bisa kita lewati. Amin. Karena hidup itu adalah sebuah panggilan Tuhan. Ketika kita sudah melayani Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan untuk melayani. Punyalah pikiran positif, itu berpikir ke depan. Amin.
Kalau kita berpikir ke belakang terus, menghadapi masalah bagaimana caranya? Bagaimana mau sukses? Bagaimana mau maju? Betul Kak Elin? Bagaimana cara kita mau maju? Amin. Kalau kita mempunyai prinsip ke depan, panggilan kita untuk melayani Tuhan, pikirlah ke depan. Amin. Kalau baru semalam terjadi masalah, saya cuma hanya mendengarkan saja. Yang semalam Kak Angel, saya hanya cuma gini doang, sambil makan pepaya, dengerin masalahnya aja, nggak banyak ngomong. Amin. Kalau orang punya berpikir ke depan, bisa menyelesaikan masalah dalam 1 menit aja. Amin. Kata Kak Angel, sampai pagi nggak mungkin. Bagi saya cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit udah selesai. Kenapa? Saya punya berpikir ke depan. Amin. Orang yang berpikir ke depan dikasih hikmat kepada Tuhan, tetapi orang yang berpikir ke belakang tidak akan dikasih hikmat. Amin. Fokusnya apa? Khawatir. Fokusnya apa? Masalah. Amin. Ketika ada masalah, tenang saja. Amin. Saya mah jujur aja kemarin Kak Elin, ini lagi terjadi masalah mulu komunitas kita, tetapi saya punya berpikir ke depan. Amin. Maksudnya gimana? Ya saya mah hanya dengerin sambil makan paya, sambil minum kopi. Amin. Kalau kita menghadapi dengan masalah yang terjadi tentang fokusnya ke belakang, nggak bakal selesai masalah. Amin. Ketika ada masalah, bang saya rapatin aja bang, nggak bisa, nggak usah dirapatin. Amin. Jadi artinya kita harus fokus ke depan. Amin. Tujuannya apa? Kita lanjutkan ayat 14-nya, kita baca ulang. Dan berlari-lari kepada tujuan dan beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Artinya kita berlari-lari. Apa tuh tujuannya? Menggenapi firman Tuhan. Amin. Kenapa kita bisa gagal dalam Quranin kita? Kenapa kita sering gagal dalam berbicara? Kenapa kita sering gagal berbicara? Karena tidak memahami bahwa kita mempunyai tujuan. Amin. Tujuan visi misi Allah datang ke dunia menyelamatkan hidup kita semua. Amin. Demikian kita harus selamatkan selama kita masih ada. Amin. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada tujuan visi misi Allah. Amin. Tujuan visi misi grup kita. Amin. Kenapa saya bilang nggak mau menyelesaikan masalah? Karena bagi saya masalah itu gampang ketika kita mempunyai fokus pikiran ke depan. Amin. Betul nggak Kak Angel? Kemarin kamu bilang sampai pagi bang, terus sampai sore bang. Kalau saya cuman gini doang, santai sambil makan pepaya, dengerin aja orang lagi drama Korea. Tapi kalau saya terhubung dengan Tuhan, gampang menghadapi masalah itu. Dengerin dulu, kasih dia plong lega, baru selesai masalah. Amin. Kayan, tolong Kayan, suaranya Kayan. Artinya masalah itu bagi Tuhan itu kecil, tapi bagaimana kita respon menghadapinya. Amin. Responnya adalah cuma satu, berpikir ke depan, berpikir tujuan Allah, berpikir masa depan. Amin. Kenapa kerohanian kita nggak bertumbuh? Kenapa kerohanian kita lemah? Karena pola pikir kita yang lama. Amin. Lupa sama masa lalu, fokus pada masa lalu. Amin. Kalau kita fokus ke depan, tujuan visi misi Allah, masa depan kalian ada di tangan Tuhan. Amin. Demikian masa depan komunitas kita ada di tangan Tuhan. Amin. Kenapa saya bisa santai menghadapi masalah? Karena saya mempunyai fokusnya, pikiran apa yang Tuhan mau. Amin. Kita harus sadar bahwa kita itu punya pikiran yang benar, pikiran positif. Amin. Ketika ada masalah, contoh, bang, saya gini bang, saya masalah mulu bang, begini. Saya hadapin teman tenang. Tanggapannya apa? Cuma satu. Apakah kalian sudah berdoa sama Tuhan? Amin. Kalau sudah berdoa sama Tuhanku, Tuhan kasih hikmat. Amin. Tetapi kalau kita doa asal-asalan, main-main, mohon maaf, Tuhan tidak kasih hikmat. Amin.
Apa yang terjadi? Masalah yang terus terjadi. Masalah terus yang terjadi. Amin. Tetapi kalau kita berpikir ke depan, punya tujuan visi misi Allah di dalam kerohanian kita, hidup kita memiliki hikmat. Amin. Karena hidup kalian ada panggilan kalian. Amin. Hidup kalian menentukan masa depan kalian. Pikiran kalian menentukan masa depan kalian. Karakter kalian menentukan masa depan kalian. Amin. Artinya kita harus berpikir secara natural. Amin. Amin nggak Natal, Christine? Saya bisa aja khotbah tentang apa aja. Khotbah dadakan, bisa. Mau jam 4, jam 3 saya siapkan. Udah ada. Kenapa? Saya mempunyai pikiran. Pikiran hikmat Tuhan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Kuncinya. Amin. Kuncinya satu. Takut akan Tuhan. Mempunyai pikiran dan masa depan kita. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Sebab rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Amin. Kalau kalian mempunyai pikiran yang masa depan yang baik, punya rancangan terbaik buat Tuhan. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering gagal? Karena kita berpikir bahwa masalah itu yang terbesar, tetapi Tuhan yang lebih besar. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau ubah pola hidup kita? Apa kita mau ubah pola pikir kita? Amin. Saya nggak ada poin-poinnya hari ini. Mari kita renungkan. Apa yang kita pikirkan sekarang? Apa kita pikir masalah depan? Atau berpikir masalah sekarang? Atau berpikir masa lalu? Itu tergantung pada diri kalian. Apa yang kalian fokuskan sekarang? Apa yang kalian andalkan sekarang? Amin. Percuma kalian sudah melayani Tuhan, tetapi punya pandangan ke belakang. Amin. Artinya pandangan itu masalah terus. Tetapi kalau kita punya pola yang pikir yang baik masa depan, yaitu grup kita akan menjadi banyak mujizat dan menyembuhkan orang sakit. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami pikiran yang baru Tuhan. Berikan kami hikmat yang baru Tuhan. Dan diperbarui Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saya kasih khotbah singkat sengaja. Gak usah panjang.